Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menempuh perjalanan semalaman dari kemarin siang, kita meninggalkan kota Makassar menuju ke arah Mamuju. Saat ini saya sudah berada di seputaran kota Mamuju. Ya, kira-kira ini. Kecamatan Simboro dan Kepulauan. Ya. Kira-kira ini sudah Mamuju ini kalau tidak salah ini. Ya, setelah kita menyetir mobil seharian dari sejak kemarin pagi di Makassar beraktivitas, kemudian siangnya melakukan perjalanan melintasi beberapa kabupaten Maros, Pangkep, Baru, dan hari ini kita masuk di Provinsi Sulawesi Barat pagi ini. Seperti ini sudah, ya entah saya keliru atau tidak karena saya baru bangun dari tidur, sedikit melakukan istirahat sejenak tadi setelah melakukan perjalanan melintasi pegunungan pesisir barat Sulawesi. Kita berada di sebuah lampu merah depan Kentucky Fried Chicken, KFC. Tidak tahu ini Mamuju atau belum ini. Oh, ini jalan Trans Sulawesi. Belok kanan. Yang tadi lurus ke arah laut rupanya. Luar biasa perjalanan kita dari sejak kemarin sampai pagi ini. Nyaris tanpa istirahat. Nyaris tidak tidur, kecuali hanya beberapa menit saja. Istirahat sejenak, baru lanjut lagi. Istirahat sejenak dan lanjut kembali. Inilah hobi melakukan petualangan, perjalanan jauh. Bagi sebagian orang, hal seperti ini adalah hal yang sulit dan membosankan. Tapi bagi mereka yang senang dengan petualangan, tantangan, dan perjalanan-perjalanan jauh, itu adalah sebuah hiburan. Cuma saya belum memastikan ini kota apa ini. Apakah ini kota Mamuju atau kota di sekitarnya. Kalau Majene saya sudah lewati tadi malam. Mamuju ya, sudah Mamuju pada sana saya sudah lihat tulisan nama kotanya. Kota Mamuju. Ibu kota Provinsi Sulbar, Sulawesi Barat. Ini baru saya pastikan ini adalah Mamuju.
provinsi yang bernama Mekar. Optik Melawai. Kita sudah melintasi optik Melawai. Suasana masih sangat pagi dan masih sangat kurang orang di jalanan. Kita harus segera keluar dari ibu kota provinsi Sulbar ini untuk menghindari kemacetan. Kita harus berjalan terus dan tidak boleh singgah. Seperti itu. Kita sudah melintas depan Polres atau Polda, itu kantor polisi lah yang jelasnya. Sudah sempat saya baca nama nomenklaturnya, nama papan namanya. Pagi-pagi banyak orang yang olahraga, beberapa orang saya lihat melakukan aktivitas jalan. Itu sangat penting kita melakukan kegiatan jalan pagi, terutama pada usia yang sudah agak lanjut. Setelah 800 meter, belok kanan ke Jalan Sultan Hasanuddin. Oh ya, ini perintah dari Mbak Google ini. Setelah 800 meter kita harus belok kanan ke Jalan Sultan Hasanuddin. Belok kanan ke Jalan Sultan Hasanuddin. Oh iya, betul. Memang jalan Trans Sulawesinya belok kanan ini. Kita harus ke Jalan Trans Sulawesi yang bergaris tengah kuning. Terus sejauh 2 km. Biar Mbak Google tidak beritahu, ya secara otomatis kita harus melintas garis kuning dari Makassar sampai di Palu, Sulawesi Tengah, dan begitulah seterusnya. Kita harus melintas garis kuning. Kaca kita berembun tadi pagi melintasi pegunungan dan cuaca dingin, sehingga saya harus menggerakkan kipas kaca atau wiper ya, supaya embun di kaca bisa dihilangkan. Kita masih berhenti di sebuah lampu merah. Oh, sudah hijau. Kantor Lurah Binanga. Oh, kita sudah berada di depan kantor Lurah Binanga. Masih sepi sekali jalanan di Kota Mamuju pagi ini. Ternyata Mamuju ini juga kotanya
berbukit-bukit ini dan berkelok-kelok jalanan. Jalan Nasional Trans Sulawesi yang berada di tengah-tengah Mamuju, kota Mamuju. Kelurahan apa tadi namanya? Binanga kalau tidak salah tadi. Kecamatan Mamuju. Wah. Waduh, ini pertemuan jembatannya ini kadang tidak dirapikan, ini kadang menganga hingga ketika mobil melintas harus terkejut, berbunyi brak. Ada Pak Polisi, permisi ya. SMK dan apa? Tidak sempat dibaca itu. Polisi sudah mulai berada di jalanan. Setelah 1 kilometer, di bundaran, terus lurus ke Jalan Mamuju, Kaluku, Jalan Poros Majene, Mamuju. Mamuju Kaluku. Kaluku ini sebuah nama yang sangat familiar. Bahasa Indonesia, bahasa daerah Indonesia yang sangat familiar. Banyak suku yang menyebut Kaluku ini untuk kelapa. Ya. Kelapa itu bahasa daerahnya Kaluku. Masyarakat di Buton, Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Wakatobi, juga kemungkinan masyarakat di Buton Darat seperti Bau-Bau, ya, menyebut kelapa itu Kaluku. Begitu pula masyarakat suku Kaili di Lembah Palu itu menyebut kelapa itu Kaluku. Ternyata di Sulbar juga menyebut Kaluku. Pasti ini adalah nama kelapa. Ya, jadi Kaluku itu nama kelapa yang sangat banyak digunakan oleh bahasa daerah di Indonesia. Kita sedang melintasi pegunungan lagi. Pegunungan hijau yang sangat sejuk. Di kota Mamuju, di depan ini adalah kantor kepolisian daerah Sulawesi Barat. Wah, ini banyak polisi yang berjejer. Kemarin melintas di depan pelabuhan Muhammad Hatta, Soekarno-Hatta, pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Tiba-tiba ada razia, ada tilang gabungan. Wah, kita terkena jaringan. SIM ada, STNK ada. Tanya lagi, surat jalan ada.
Wah, ternyata sabuk pengaman lupa dipasang. Itulah menjadi celah kita mendapatkan sanksi sedikit dari Pak Polisi. Lupa pasang sabuk pengaman. Sebenarnya bukan dilupa, disengaja tidak dipasang karena memang ribet itu. Kita naik turun mobil, perjalanan jauh, mau pasang sabuk pengaman. Ya sebenarnya penting juga untuk kita pasang itu demi keselamatan diri kita masing-masing. Ya, dan memang dianjurkan untuk kita terbiasa dengan kondisi seperti itu. Ini jembatan di sini agak terawat karena ini pusat ibu kota provinsi. Ya, tapi di luar-luar sana, waduh kasihan jembatannya itu. Pertemuan antara jembatan dengan jalan itulah haula wala quwata. Celahnya itu besar banget, besar sekali. Akhirnya ketika ban mobil melintas itu berbunyi bak gitu. Itu bisa merusak kendaraan itu. Mohon kepada semua yang berkewajiban untuk memperbaiki jalanan di Indonesia ini seluruhnya, karena negeri ini negeri kaya, negeri yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya manusia juga sudah sangat banyak saat ini. Ya. Tinggal dimaksimalkan saja untuk kesejahteraan rakyat. Sangat banyak kekayaan negeri ini, sangat banyak sumber daya manusianya yang bisa mengembangkan kekayaan alam itu. Tinggal bagaimana agar astagfirullahaladzim, hampir ditabrak itu si kucing. Dia begitu mobil melintas, dia masuk ke tengah jalan. Waduh, tapi tidak apa-apa itu, insya Allah tadi dia kena. 2 ekor sudah menyeberang. Ya, yang 1 ekornya tiba-tiba melintas secara mendadak. Wah, ini hari apa hari ini ya? Pagi hari kita berada di Mamuju, 19 Desember 2024, menikmati jalan nasional Trans Sulawesi. Jalannya sangat mulus, berkelok-kelok mengikuti kontur pegunungan. Nah, kita berharap moga-moga ke depan pemerintah daerah yang selalu tertinggal itu bisa membangun jalan yang baik. Seperti ini, jalan yang layak seperti ini. Lalu lintas semakin parah. Anda masih berada di rute tercepat. Sekarang Anda akan tiba pukul 15.20. Tunggu sebentar, saya berhenti dulu. Ada yang ketinggalan ini dan harus dipasang.
Oke, kita lanjut. Kita melintasi ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Jadi hal-hal yang matahari belum terbit ini, atau mungkin sudah terbit tapi kita kan membelakangi gunung. Gunung di sebelah timur kota Mamuju. Kota Mamuju ini menghadap ke pantai barat Selat Makassar. Nah, sehingga walaupun matahari sudah terbit, suasana masih sangat dingin dan agak redup-redup, remang-remang. Kacanya berembun saking dinginnya, dingin negeri ini. Karena daratan Sulawesi daratan besar dan sangat berembun, pegunungan hijau yang berkabut. Nah, itu membuat kadar embunnya sangat tinggi, sehingga ketika kita melintas di malam hari atau di waktu pagi, itu terkadang embun menutupi kaca. Jadi kita harus sering-sering menyirangi kaca dengan semprotan air wiper, semprotan kaca, lalu kemudian disapu dengan wiper kaca atau kipas kaca ini. Tujuannya supaya embunnya bisa menyingkir. Kalau tidak, kita berbahaya, tidak bisa kita lihat jalanan. Nah, di depan kita ini terbentang tambak ini, tambak alami atau mungkin tambak buatan. Sebelah kiri. Wah, banyak yang jual lampa dengan putu barangkali itu. Ada pas tikungan kan yang jual ini, ada repot ini. Kesananya pasti banyak. Sama dengan kita berada di Palu ini, kalau ada lampa dan putu ini. Mas yang tadi jualannya di tikungan. Jalannya masih berkelok-kelok ini. Ada ribuan tikungan kita lintasi ketika kita melakukan perjalanan darat dari Luwuk ke Makassar dan Makassar ke Palu, Palu dan kembali ke Luwuk Manggai, Sultan. Jalannya berkelok-kelok bagaikan ular panjang. Cuma sudah sangat mulus, teraspal dengan baik. Jalan Trans Sulawesi yang saat ini yang lebih baik daripada yang lain, meskipun belum yang terbaik. Tapi dibanding yang lain, se-Sulawesi yang saya pernah lalui adalah jalan Poros Makassar Palu Sultan, Poros Makassar Mamuju. Kalau ke Palu, saya baru akan lalui sebentar ini. Saya saat ini berada di kota Mamuju dan saya sudah lintasi jalan itu 90% baik. Ada beberapa jalan yang sudah berlubang dan sudah mulai ditempel, tapi tempelannya kurang begitu bagus. Moga-moga dibenahi di masa depan, karena negeri ini sangat kaya raya. Apalagi Sulawesi Selatan ini masyarakatnya memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Etos kerja yang sangat luar biasa. Mohon kepada pemerintah daerah dan pusat provinsi untuk memperhatikan kualitas jalan ini agar benar-benar rapi dan mulus supaya
tidak menghalangi proses perputaran roda ekonomi. Ya, bahwa bapak sopir truk itu harus betul-betul diperhatikan kebutuhan mereka di jalan ini, karena mereka itulah yang menggerakkan roda ekonomi. Ya, sopir itu jangan dipandang remeh, sangat penting itu peranan sopir dalam perkembangan ekonomi negara ini, perkembangan ekonomi kerakyatan. Karena distribusi logistik itu dari dan ke mana-mana, dari pusat ke seluruh pelosok, itu melalui tangannya Pak Sopir. Ya, begitu pula tangannya Pak Kapten kapal yang membawa logistik itu dalam jumlah besar di kapal. Itu harus betul-betul diperhatikan, kasihan mereka. Ya, jadi kapal itu harus betul-betul layak. Ya. Kemudian begitu pula jalannya harus betul-betul dikasih bagus, dipermulus ya. Untuk saat ini saya sedang melintasi jalan yang sangat mulus, lengkap dengan garis tengah jalan, garis pinggir jalan, sehingga ketika di malam hari kita berjumpa dengan kendaraan, kita tidak kesulitan melihat posisi jalan, mana tengah, mana pinggir. Tapi di Kabupaten Pulau Taliabu, ya kita tidak bisa menikmati jalan yang mulus seperti ini, entah mengapa. Sudah 21 tahun dipimpin oleh sebuah family, ya, sebuah keluarga dan sebuah partai politik. Ya, sampai hari ini jalan itu lebih banyak lumpur. Ya. Sementara kehidupan para pejabat itu, waduh, kaya raya, punya rumah mewah di berbagai daerah, terutama di pusat. Di Bogor, di Jakarta, rumahnya banyak sekali. Katanya mereka adalah pengusaha, tapi terkadang usahanya tidak kelihatan. Yang kita tahu itu mereka itu pejabat saja. Pengusaha di Indonesia ini yang kaya raya itu jelas, seperti Pak JK, Pak Abu Rizal Bakri, ya kan? Pak Khairul Tanjung. Itu pengusaha yang jelas, punya usaha yang semua satu negeri ini tahu. Dan mereka ini kalau menampakkan kekayaannya wajar, karena memang kaya raya. Tapi kalau tidak jelas usahanya, lalu kemudian mempertontonkan kekayaan di hadapan umum, apalagi dia seorang bupati, ya kan? Itu sebenarnya sangat naif, sangat aneh, dan terkesan itu ada hal yang tidak beres itu. Memperkaya diri dalam kondisi masyarakat yang serba susah. Wah, di pegunungan ini, Mamuju ini ternyata ada perkebunan jagung juga ya, seperti di Gorontalo. Ya, budidaya jagung ini itu merusak hutan. Ya, harus diatur itu di mana tempat yang boleh dibudidayakan dan mana tidak. Itu di Gorontalo saya lihat itu pegunungannya gundul, itu dipenuhi dengan budidaya jagung. Gundul bersih seperti aspal ini untuk ditanami jagung. Akhirnya apa? Ketika hujan terjadi peningkatan air larian di tengah jalan. Apa yang terjadi? Banjir bandang melanda perumahan warga di setiap kali musim hujan. Itu semua terjadi akibat karena budidaya jagung yang tidak menetapkan ruang yang layak untuk budidaya. Mana yang boleh, mana yang tidak. Tidak boleh sembarangan itu bisa banjir itu. Penting itu budidaya jagung, pengembangan ekonomi rakyat, tapi juga keselamatan rakyat. Ya kan? Baik itu petani jagung maupun yang lain. Karena warga kita tidak semua petani jagung itu, supaya selamat dari ancaman banjir. Ya, kita masih melintasi jalan berkelok-kelok. Banyak yang jual durian di jalanan ini, tapi saya membatasi diri untuk makan durian dulu, berhubung ya ada pengalaman pahit
yang pernah terjadi. Ada seorang teman yang menjabat sebagai camat di Kecamatan Taleo Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, yang melakukan sebuah perjalanan dan kemudian mengkonsumsi durian pulang dari perjalanan jauh dari ibu kota kabupaten, dari Bobong. Ya, pulang ke rumahnya, anaknya minta makan durian lah, dia belahlah durian itu. Betulan ada durian yang dia beli, dia belah dan anaknya makan, dia juga ikut makan. Ya habis makan dia berangkat untuk selamanya. Ya, yang perlu diwaspadai dengan durian, kalau kondisi darah kita tidak cocok, kalau bisa direm-rem, jangan di gaspol. Gaspol saja pada aspek yang lain, jangan gaspol dengan makan durian itu, karena sudah banyak korbannya itu. Mungkin orang yang tekanan darahnya tinggi itu berbahaya bagi untuk makan durian. Durian banyak sekali, tergantung-gantung ini banyak, masya Allah. Durian banyak. Ini yang hobi makan durian ini saat ini kesempatan datang di Mamuju ini. Banyak sekali durian dijual. Sepanjang jalan tadi malam dari daerah Pangkep sampai ini Mamuju ini, saya lihat kiri kanan jalan itu banyak jual durian. Banyak juga yang jual jagung. Wih, durian besar-besar. Jagung, tahu jagung apa? Tergantung-gantung dengan kulitnya. Enggak ditahu, dijual tergantung-gantung itu. Boleh jadi. Di Palu banyak jual jagung manis. Sini banyak petani jagung ini. Saya lihat di gunung sana itu banyak perkebunan jagung. Mirip-mirip Gorontalo juga ini. Saya pernah telepon Arman, mantan anggota DPRD Provinsi Surbar ini, atau DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten. Jelas dia di sini, di wilayah Sulawesi Barat ini. Itu namanya Arman. Ya, saya tanya dia tentang budidaya pertanian, dia bilang jagung bagus. Berarti memang di sini ada pengembangan budidaya jagung ini. Dan ada pembelinya, ada harga, ada investor yang mampu membelinya. Atau mungkin kebutuhan pasar. Masya Allah. Jalan Trans Sulawesi sangat mulus, ruas Makassar Mamuju. Moga-moga Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara bisa meniru jalan yang seperti ini, agar penderitaan warga Pulau Taliabu di jalanan segera berakhir. Karena mereka juga bagian dari bangsa Indonesia yang harus mendapatkan perlakuan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Ya. Pemerintahan yang membiarkan masyarakat berjalan di lumpur dalam waktu yang begitu lama, sementara kekayaan alam negeri ini begitu melimpah, maka pemerintahan jenis itu adalah pemerintahan biadab. Ya. Dia kebalikan dari beradab, itu namanya biadab. Ya, bangsa kita ini kan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau mereka berbuat adil, maka mereka disebut beradab. Tapi kalau mereka tidak berbuat adil dan membiarkan warga berjalan di lumpur, jalannya dibiarkan berlubang-lubang, apalagi ada informasi miring bahwa ternyata mereka memperkaya diri, maka itu adalah pejabat yang biadab. Seperti itu. Jalannya berkelok-kelok bagaikan ular. Ular terpanjang
sepanjang Pulau Sulawesi. Kalau di Cina itu negara komunis, tapi jalannya lurus. Ketika dia melintasi pegunungan, maka gunung itu dilobang menjadi terowongan. Ketika melintasi jurang, maka dibangun jembatan. Tapi di negeri kita, jangankan bangun jembatan di jurang, jembatan sungai saja tidak beres. Itulah negeri yang katanya berkemanusiaan dan berketuhanan. Harusnya bangsa yang berketuhanan, apalagi mayoritas muslim, yang setiap sholat 5 kali dalam sehari semalam, tiap rakaat membaca kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Maka harus membiasakan bangun jalan yang lurus, jangan jalan yang belok-belok macam ini, macam ular ini. Saya khawatir ini karena otaknya para penguasa kita macam ular juga, suka melingkar-lingkar, akhirnya jalannya juga talingkar-lingkar. Harusnya tidak boleh lurus, kena gunung lobang, terowongan, kena jurang, maka jembatan. Kena kebunnya orang, tanamannya orang, ganti rugi, ganti untung sebanyak mungkin, supaya masyarakat itu benar-benar merasakan kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan keadilan sosial hanya bagi keluarga pejabat. Bagi seluruh rakyat Indonesia tidak merasakan keadilan itu. Olehnya itu mohon kepada semua pihak yang menonton video ini untuk turut dan terlibat aktif menyebarkan video ini. Wah, di sini ada pos lantas juga ya, banyak pos lantasnya. Demi ketertiban berkendara. Kalau jalan sudah mulus begini, ya wajarlah kalau kita membangun pos lantas di mana-mana. Kalau di Kabupaten Pulau Talabu yang seperti pada ruas Beringin Gelelede yang cuma 17 km lumpur saja itu, ya tidak layaklah membangun pos lantas di Erlisi sana itu. Nah, kecuali jalan sudah mulus, ya cocoklah bangun pos lantas supaya para pengendara kita benar-benar tertib dalam berkendara demi keselamatan diri dan orang lain. Nah, itu penting sekali. Wih, pasar ya. Ada pasar di jalanan. Sulawesi ini banyak pasar di jalan. Karena memang pasar itu kan mencari pembeli. Jadi dilakukan di tempat yang mudah dijangkau oleh pembeli. Seperti itu. Kalau di Maluku Utara, karena daerah kepulauan, kendaraannya adalah lautan, perahu, maka mereka bangun pasar di pinggir pantai di dekat pelabuhan kapal, pelabuhan perahu nelayan. Karena sarana transportasinya menggunakan perahu nelayan, bukan mobil. Kalau Sulawesi menggunakan mobil, maka pasar dilakukan di pinggir-pinggir jalan. Ya, kalau Sulawesi, Maluku dan daerah-daerah kepulauan lain di Indonesia ini, mereka menggunakan pelabuhan sebagai pasar. Dan itulah asal usul sejarah bangsa Indonesia adalah sejarah pasar pelabuhan, namanya zona ekonomi. Jadi pusat-pusat peradaban di negeri ini ada 3 tempat. Pertama, zona ekonomi, itu yang terbesar dan itu yang tertua. Pusat perdagangan di pelabuhan. Jadi banyak kota-kota besar di Indonesia itu berasal dari zona ekonomi, kota pelabuhan, termasuk Makassar, Surabaya, Tanjung Priok. Dan semua kota-kota pelabuhan yang besar itu adalah pusat zona ekonomi perdagangan antar negara pada masa itu. Pada zaman itu, ya, bukan kerajaan-kerajaan itu muncul belakangan. Yang pertama yang menguasai, yang besar dan merupakan
magnet ekonomi bangsa ini adalah pelabuhan yang merupakan pusat perdagangan yang kita istilahkan hari ini pasar pelabuhan seperti itu. Makanya ketika ada pasar pelabuhan yang ramai, jangan buru-buru dipindah, karena itulah asal usul kehidupan moyang bangsa Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari maritim, dari kehidupan pelayaran laut dan perdagangan di pelabuhan-pelabuhan itu. Itu kehidupan bangsa kita, moyang-moyang kita begitu. Itu harus disadari. Jangan main pindah sembarangan pasar. Ya, boleh digeser, boleh dipindahkan, tapi harus betul-betul layak dan sudah memiliki sarana transportasi yang memadai. Ya, kalau jalan daratnya sudah mulus seperti Sulawesi ini, ya digeser saja ke tempat mana saja, yang penting jalan bisa diakses oleh semua orang dengan mudah. Karena pasar itu kan menyiapkan kebutuhan manusia. Ya, manusia yang akan berbelanja di situ tidak boleh terlalu sulit. Ya, ini papan nama Kota Palu lurus ke depan. Ke kiri ini bandar udara. Di sini sudah ada bandara. Ya. Sulawesi dan Kabupaten Pulau Taliabu itu hampir sama kemajuannya. Karena di Pulau Taliabu itu walaupun pulaunya kecil, di tahun 70-an jalan raya begini sudah ada, tapi belum diaspal, masih jalan logging. Tapi kan kendaraan semua bisa melintas pada masa itu, dan ada 2 bandar udara landasan pacu yang bisa digunakan oleh penerbangan komersial pada masa itu. Walaupun bukan Boeing 737-800, tapi pesawat bisa melakukan aktivitas pendaratan dan penerbangan di masa itu pada tahun 70-an. 2 bandara, satu Desa Saus, satu di Desa Bobong. Dan sempat diresmikan oleh Menteri Perhubungan Bapak Rusmin Nuryadin di tahun 70-an. Itu luar biasa. Ya, tahun 70-an Kabupaten Pulau Kecil Taliabu dengan hasil loggingnya yang melimpah, hasil hutannya yang melimpah, sudah punya 2 bandar udara. Itu kan luar biasa. Tapi sampai hari ini ketika sudah menjadi daerah otonomi baru selama 21 tahun, dipimpin oleh sekelompok orang, bandar udara yang 2 tadi tidak bisa difungsikan kembali. Anehnya ada 1 bandara di Kota Bobong itu jadi pusat ibu kota. Dan tidak bisa dibangun bandara pengganti. Bandar jadikan jalan protokol dan tidak bisa diadakan penggantian. Tapi semua stakeholder, semua pemangku kebijakan di negeri ini, semua diam 1000 bahasa. Seakan tak berdaya untuk melakukan sebuah tindakan yang berarti. Memang ada bupati yang dipenjara, divonis 6 tahun, tapi tidak ada manfaat penjara 6 tahun itu, karena dia setelah itu masih bisa melenggang dan bisa kembali ke panggung politik. Ya. Walaupun itu hanya anaknya yang dibawa, tapi kan sama saja itu. Ya, kita sudah melintasi pasar Lalampa. Kita coba mampir dulu. Lalampa ini sangat enak, ini makanan khas. Tapi ini tempat parkirnya ini susah, ini gimana ya? Apa bukan pelanggaran ini nanti? Cuma Lalampa ya, enggak ada foto. Ikan bakar Lalampa. Apalagi itu? Ikan bakar? Iya. Lalampa dengan burasa saya lihat. Depan? Tidak bisa juga kita parkir itu. Ada atapnya itu. Ini di jalan, kita tidak bisa parkir sini. Kita parkir di jalan nantinya itu.